nama saya Jessica Francisca Tarigan dengan NIM 240906004. Saya mahasiswi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Teman-teman, kali ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas sesuatu yang sangat penting dan juga menarik, yaitu tentang negara, konstitusi, dan juga sumber-sumber hukum. Kita pasti sering sekali mendengar kata konstitusi atau sistem hukum. Tapi, tahukah kalian bagaimana semua itu bekerja untuk menjaga sebuah negara tetap stabil dan juga adil? Yuk, simak cerita saya sampai habis ya. Kalian tahu nggak bahwa sebuah negara itu membutuhkan aturan yang jelas agar dapat berjalan dengan baik. Nah, disinilah konstitusi berperan. Tapi, untuk membahas konstitusi, pasti kalian sudah mendengar atau juga membaca tentang atau kata konstitusi. Mungkin pernah kita temui di buku pelajaran, pada YouTube, pada sosial media, atau mungkin untuk teman-teman yang mahasiswa, fakultas hukum, atau program studi ilmu politik seperti saya, pasti pernah mendengar atau menemukan kata konstitusi. Nah, jadi apa itu konstitusi? Konstitusi adalah aturan dasar atau pedoman utama yang mengatur bagaimana sebuah negara berfungsi, termasuk pembagian kekuasaan, hak warga negara, dan kewajiban pemerintah. Contohnya, dalam konstitusi kita ada prinsip bahwa semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum. Prinsip ini memastikan keadilan bagi semua warga negara. Teman-teman, setelah konstitusi, ada sumber-sumber hukum lainnya yang membantu menjalankan negara. Secara umum, sumber-sumber ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, hukum tertulis. Hukum ini adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi hak-hak kita sebagai pemilik. Yang kedua, hukum kebiasaan. Di beberapa daerah, hukum adat masih diakui. Ini adalah aturan yang berkembang berdasarkan tradisi masyarakat setempat. Contohnya, aturan pembagian warisan dalam masyarakat adat. Yang ketiga adalah hukum agama. Dalam konteks tertentu, aturan agama dijadikan pedoman hukum, terutama dalam hal seperti pernikahan atau warisan. Contohnya, hukum Islam yang mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, jurisprudensi. Keputusan hakim dari kasus sebelumnya dapat menjadi acuan hukum untuk kasus serupa di masa depan. Nah, sistem ini banyak digunakan dalam tradisi common law, seperti di Inggris dan juga di Amerika. Dan yang terakhir adalah doktrin hukum. Pendapat para ahli hukum juga menjadi referensi penting, terutama ketika ada kekosongan aturan dalam undang-undang atau kebijakan yang belum jelas. Selain itu, hukum adat dan juga agama sebagai pelengkap yang memberikan fleksibilitas agar aturan bisa sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal masyarakat. Ada juga peran hakim dan doktrin hukum. Hakim memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan pendapat para ahli membantu menyelesaikan persoalan yang kompleks. Semua ini membentuk satu sistem yang saling terhubung, sehingga negara tetap stabil, masyarakat merasa terlindungi, dan keadilan bisa tercapai. Nah, jadi teman-teman, bisa kita lihat bahwa negara, konstitusi, dan sumber-sumber hukum semuanya bekerja seperti bagian-bagian mesin yang saling melengkapi. Tanpa satu bagian saja, mesin itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.